Halo semuanya, kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu tentang pembaruan pendidikan Islam. Kenapa ini penting? Karena pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dan sebagai agama yang sempurna, Islam harus terus hadir secara kontekstual di tengah perkembangan dunia. Nah, yang pertama, apa sih pembaruan pendidikan Islam itu? Pembaruan pendidikan Islam adalah usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam agar lebih rasional, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi, bukan soal ganti kurikulum, tapi juga menyangkut bagaimana cara mengajar, suasana belajar, dan kualitas guru. Nah, sekarang ruang lingkup pembaruan. Nah, pembaruan ini mencakup semua aspek pendidikan, mulai dari visi dan misi lembaga, kurikulum, metode belajar, kualitas guru, sarana dan prasarana, hingga sistem manajemennya. Nah, faktanya banyak lembaga pendidikan Islam masih menggunakan metode satu arah guru aktif, murid pasif, yang akibatnya siswa kurang dilatih untuk berpikir mandiri dan kreatif. Nah, yang ketiga, latar belakang munculnya gerakan pembaruan. Ada dua alasan utama kenapa sih gerakan pembaruan ini muncul. Yang pertama, karena kemunduran umat Islam. Setelah masa kejayaan Islam di era Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, umat Islam ini mengalami kemerosotan dalam ilmu, ekonomi, dan politik. Banyak yang terjebak dalam praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran murni Islam seperti tahayul, bid'ah, dan fatalisme. Nah, kemunduran ini terjadi karena umat Islam berhenti belajar dan berkembang. Mereka lebih sibuk mempertahankan tradisi daripada menjawab tantangan zaman. Maka, pembaruan hadir untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan dan peradaban Islam. Yang kedua, karena penjajahan dan pengaruh Barat. Nah, penjajahan bangsa Eropa ini tidak hanya merampas kekayaan alam, tetapi juga merusak tatanan sosial dan politik Islam. Mereka menyebarkan nilai-nilai sekuler, individualisme, dan rasionalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, pembahasan yang ketiga, siapa sih tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam? Yang pertama, ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengajak umat kembali ke ajaran Islam yang murni dan membuka pintu ijtihad. Ia menolak tahayul dan mendorong umat untuk berpikir kritis dan berakhlak. Nah, Al-Afghani ini percaya bahwa Islam itu cocok untuk semua zaman. Yang perlu dilakukan adalah menafsirkan ajaran Islam sesuai konteks zaman tanpa mengubah esensinya. Yang kedua, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini murid dari Al-Afghani. Ia menekankan bahwa ajaran Islam harus disesuaikan dengan zaman modern, terutama dalam aspek sosial dan pendidikan. Ia membedakan antara ibadah yang tetap dan muamalah yang bisa disesuaikan. Nah, yang ketiga ada Rashid Ridho. Rashid Ridho ini murid Abduh yang fokus pada pemurnian ajaran Islam dan reformasi pendidikan tinggi. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menyebarkan ide-ide pembaruan. Nah, jadi teman-teman, pembaruan pendidikan Islam ini bukan berarti meninggalkan warisan lama. Justru sebaliknya, kita kembali ke ajaran murni Islam, tapi dengan cara yang sesuai dengan tantangan zaman. Kita ingin mendengar Islam menjadi kekuatan yang membentuk generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap memimpin masa depan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, yakni tentang pembaruan pendidikan Islam dalam dunia Islam. Selanjutnya yakni pembahasan yang keempat, bentuk-bentuk pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama, pembaruan kurikulum. Kurikulum adalah suatu perencanaan yang mengatur terkait isi dari bahan
pelajaran dan metode yang perlu dipakai agar panduan aktivitas pembelajaran di sekolah dapat terselenggara dengan baik. Pengaruh dari kurikulum sendiri sangatlah penting, yakni mendukung kesuksesan terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, metode pengajaran. Salah satu unsur dalam pengajaran yang dijadikan sebagai ciri-ciri selama kegiatan belajar mengajar dari taraf kelas sampai lembaga pendidikan, yakni metode pembelajaran. Adapun metode dalam pembelajaran di sekolah atau madrasah antara lain pendekatan iman, pendekatan berdasarkan pengalaman, pendekatan dengan pembiasaan, pendekatan melalui logika, pendekatan terhadap emosional, serta pendekatan terhadap fungsional. Yang ketiga, pembaruan terhadap pendidikan. Dalam pembaruannya, Muhammad Abduh mengusulkan untuk menaikkan pendapatan dari seorang guru. Karena zaman dulu upah guru didapati secara tidak menentu. Terkadang guru tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Akibatnya, banyak pendidik yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar aktivitasnya sebagai guru karena tidak ada pilihan lain guna mencukupi kebutuhan keluarganya. Sekarang, pembahasan yang terakhir, yakni dampak pembaruan terhadap sistem pendidikan modern. Yang pertama, yakni menyatunya pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Madrasah-madrasah dan pondok pesantren kini tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif, melainkan diakui sebagai bagian yang utuh dari pendidikan formal. Yang kedua, peran dalam peningkatan kualitas pendidikan global. Pembaruan pendidikan Islam juga berkontribusi pada pengembangan pendidikan global dengan menghadirkan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang. Yang terakhir yakni nilai Islam pada pendidikan modern. Pendidikan Islam bukan hanya menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan kepribadian serta akhlak para siswa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.